Sebelum Nikola Tesla dikenal sebagai salah satu penemu terhebat dalam sejarah, ia adalah seorang anak yang suka mengamati, bertanya, dan membayangkan ide-ide unik di pikirannya. Ia lahir pada 10 Juli 1856 di sebuah desa kecil bernama Smiljan. Dulu, desa ini merupakan bagian dari Kekaisaran Austria, tetapi sekarang terletak di Kroasia. Keluarga Nikola Tesla berasal dari keluarga Serbia. Ayahnya, Milutin Tesla, adalah seorang pendeta di gereja Ortodoks Serbia. Ia sangat gemar membaca dan memiliki koleksi besar buku-buku tentang agama, sains, matematika, dan sastra. Milutin ingin anaknya juga menjadi pendeta suatu hari nanti. Namun, pengaruh terbesar bagi Nikola justru datang dari ibunya, Juka Mandic. Juka tidak pernah mengenyam pendidikan formal, tetapi ia sangat terampil membuat dan memperbaiki peralatan rumah tangga. Setiap kali ada pekerjaan yang sulit, ia selalu memikirkan bagaimana cara mempermudahnya dengan menggunakan mesin sederhana atau metode baru. Kelak, Tesla mengatakan bahwa ia mewarisi daya ingat yang kuat dan bakat dalam berinovasi dari ibunya. Nikola tumbuh bersama kakak laki-lakinya Dane dan 3 saudara perempuannya, Angelina, Milka, dan Marika. Sejak kecil, ia sudah suka bereksperimen. Ia membongkar jam untuk melihat bagaimana bagian-bagian di dalamnya bergerak. Ia juga membuat model mesin sederhana dan memikirkan cara agar manusia bisa terbang. Suatu hari saat ia membelai kucing hitam mereka, ia melihat percikan kecil di bulu kucing itu. Itu hanyalah listrik statis. Namun bagi Tesla, kecil itu adalah misteri besar. Ia ingin tahu dari mana listrik berasal dan bagaimana cara mengendalikannya. Namun masa kecilnya tidak selalu penuh kebahagiaan. Saat masih kecil, kakaknya yang bernama Dane meninggal setelah mengalami kecelakaan dengan kuda. Semua detail kejadian itu tidak sepenuhnya jelas, namun peristiwa itu menjadi trauma besar bagi keluarganya, terutama bagi Nikola. Setelah itu, mereka pindah ke kota terdekat bernama Gospic, di mana ayahnya bekerja sebagai pendeta. Menurut Tesla sendiri, dia juga mengalami gambaran yang sangat jelas di dalam pikirannya. Ketika dia mendengar sebuah kata atau mengingat sesuatu, gambaran itu tiba-tiba muncul, seolah-olah benar-benar ada di depannya. Pada awalnya, dia merasa takut karena sulit baginya untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada di pikirannya. Namun lama-kelamaan, dia belajar untuk menggunakan kemampuan ini. Alih-alih langsung menggambar mesin baru, dia terlebih dahulu membangunnya secara utuh di dalam pikirannya. Dia memikirkan setiap bagiannya, menggerakkan mesin itu dalam imajinasinya, dan mencari kemungkinan masalah sebelum dia membuat model yang sebenarnya. Cara unik ini akan menjadi penting dalam banyak penemuannya saat dia dewasa. Dia juga memiliki kebiasaan-kebiasaan aneh. Dia suka menghitung langkah dan sering ingin mengulangi sesuatu sebanyak 3 kali. Dia juga memiliki rasa tidak suka yang kuat terhadap beberapa hal, termasuk mutiara yang dipakai oleh wanita. Tidak pasti kondisi apa yang dia miliki karena dia tidak pernah diperiksa dengan cara modern. Jadi tidak tepat jika sekarang dia diberi diagnosis yang pasti. Di sekolah, dia dengan cepat memecahkan soal-soal matematika yang sulit. Kadang-kadang dia sangat cepat menjawab dalam pikirannya sehingga gurunya mengira dia sedang menyontek. Namun dia lebih kesulitan dalam menggambar. Bukan karena dia tidak punya imajinasi, tetapi karena dia lebih suka melihat sesuatu secara utuh di pikirannya daripada menggambarnya di atas kertas. Pada tahun 1870, dia pindah ke Karlovac untuk belajar di Higher Real Gymnasium. Di sini, dia semakin tertarik pada fisika setelah melihat demonstrasi tentang listrik. Bagi siswa lain, itu hanyalah eksperimen sederhana. Tapi bagi Tesla, seolah-olah ada kekuatan tersembunyi di alam yang hanya menunggu untuk dipahami. Dia menyelesaikan program yang biasanya memakan waktu 4 tahun hanya dalam 3 tahun. Setelah lulus pada tahun 1873, dia kembali ke keluarganya. Di sana, dia terserang kolera, penyakit serius yang biasanya didapat dari air atau makanan yang kotor. Dia terbaring sakit selama hampir 9 bulan dan beberapa kali hampir meninggal. Saat sedang sakit, dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin belajar teknik. Milutin sebenarnya masih ingin anaknya menjadi seorang pendeta. Namun ketika dia melihat kondisi Nikola yang sangat parah, dia memutuskan dan berjanji akan mengirimnya ke sekolah teknik terbaik jika dia sembuh. Sekarang hidup Tesla memiliki arah yang jelas. Dia tidak akan menjadi pendeta seperti ayahnya. Dia akan menggunakan imajinasinya yang luar biasa, pikiran yang cepat dan minat yang besar pada listrik untuk menjadi seorang insinyur dan penemu. Namun sebelum dia bisa mengubah cara dunia menggunakan listrik, dia harus menghadapi kesulitan dalam belajar, keretakan hubungan dengan keluarganya, dan keputusan-keputusan yang hampir menghancurkan masa depannya. Setelah sembuh, Nikola Tesla bersiap untuk memenuhi janji ayahnya. Pada tahun 1875, ia masuk ke sekolah politeknik di Graz, Austria untuk belajar teknik. Pada tahun pertama, dia belajar hampir sepanjang hari.
Dia tidak pernah absen dari kelas dan nilainya sangat tinggi. Karena terlalu rajin, seorang profesor bahkan memperingatkan ayahnya bahwa Tesla bisa jatuh sakit karena bekerja terlalu keras. Di Graz, minatnya terhadap listrik semakin besar. Suatu hari, di kelas mereka diperlihatkan sebuah mesin listrik yang menggunakan arus searah atau DC. Dalam sistem ini, arah aliran listrik hanya satu arah saja. Tesla memperhatikan bahwa percikan listriknya besar dan beberapa bagian mesin cepat rusak. Dia berpikir bahwa mungkin bisa membuat motor yang tidak memerlukan bagian-bagian yang menyebabkan masalah itu. Profesornya tidak langsung percaya. Tapi sejak saat itu, tujuan utama Tesla adalah membuat motor listrik yang lebih efisien. Namun, kehidupannya di universitas tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun-tahun berikutnya, dia kecanduan berjudi. Beasiswanya pun hilang, dia mengabaikan studinya, dan dia tidak menyelesaikan gelarnya di keras. Karena malu, dia pergi tanpa memberitahu keluarganya terlebih dahulu. Dia pergi ke Maribor yang sekarang menjadi bagian dari Slovenia dan bekerja sebagai juru gambar. Seorang juru gambar membuat gambar teknis untuk bangunan dan mesin. Namun dia tidak memiliki izin yang tepat untuk tinggal di sana, sehingga pihak berwenang mengembalikannya ke keluarganya. Pada bulan April 1879, ayahnya meninggal dunia. Tesla mencoba melanjutkan studinya di Praha pada tahun 1880. Namun dia datang terlambat untuk mendaftar dan dia juga tidak memenuhi beberapa persyaratan bahasa. Dia hanya menghadiri beberapa kuliah dan tidak menerima gelar apapun. Meskipun dia tidak menyelesaikan kuliahnya, pengetahuan dan minatnya terhadap listrik tidak pernah hilang. Pada tahun 1881, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan telepon di Budapest, Hungaria. Dia membantu memasang dan memperbaiki peralatan telepon. Karena dia dengan cepat dapat menemukan masalah pada mesin, dia menjadi insinyur yang penting di perusahaan. Namun di waktu luangnya, dia terus memikirkan motor listrik yang sudah lama ingin dia buat. Masalah terbesar adalah bagaimana membuat motor tetap berputar tanpa menggunakan bagian-bagian yang mudah rusak. Pada tahun 1882, saat dia berjalan-jalan di sebuah taman bersama temannya, Anthony Sigeti, tiba-tiba dia menemukan solusinya. Dia akan menggunakan arus bolak-balik atau AC. Dalam sistem AC, arus listrik terus-menerus berubah arah. Jika arus listrik yang berbeda diatur dengan benar, dapat menghasilkan medan magnet yang berputar. Medan magnet yang berputar inilah yang akan menggerakkan bagian dalam motor tanpa memerlukan sikat dan komutator yang digunakan pada banyak motor DC. Tesla segera menggambar desain dasar motor induksinya di tanah. Motor induksi adalah motor listrik yang diputar oleh medan magnet. Motor ini tidak memiliki sambungan listrik langsung ke bagian yang berputar. Oleh karena itu lebih sederhana dan memiliki lebih sedikit bagian yang mudah rusak. Ide ini merupakan terobosan besar. Namun Tesla belum memiliki uang dan laboratorium untuk menjadikan penemuannya sebagai proyek besar. Pada tahun yang sama ia pindah ke Paris untuk bekerja di Continental Edison Company. Perusahaan ini memasang dan memperbaiki sistem kelistrikan yang berbasis pada desain Thomas Edison. Biasanya, perusahaan menggunakan sistem DC. Jadi meskipun Tesla bekerja pada generator DC, ia tetap mempelajari motor AC di waktu luangnya sendiri. Ia kemudian dikirim ke Strasbourg, sebuah kota yang sekarang berada di Prancis, untuk memperbaiki masalah pada sebuah sistem kelistrikan. Di sana ia membuat prototip awal motor induksi pada tahun 1883. Ia menunjukkan bahwa arus bolak-balik dapat memutar sebuah motor menggunakan medan magnet yang berputar. Namun, hanya sedikit orang yang percaya pada penemuannya. Sistem DC lebih dikenal dan lebih banyak digunakan pada waktu itu. Banyak pengusaha enggan mengeluarkan biaya untuk teknologi baru yang belum teruji pada jaringan listrik besar. Pada sistem DC, sulit untuk menyalurkan listrik ke tempat yang jauh karena banyak energi yang hilang di jalur. Pada sistem AC, tegangan mudah diubah menggunakan transformator. Tegangan dapat dinaikkan untuk pengiriman jarak jauh dan kemudian diturunkan lagi sebelum digunakan di rumah atau bisnis. Karena itu, AC menjadi lebih praktis untuk penerangan kota-kota besar. Namun Tesla masih membutuhkan seseorang yang memiliki cukup uang dan kekuasaan untuk mendukung sistemnya. Manajernya, Charles Batchelor, mendekatinya. Batchelor percaya bahwa Tesla harus bekerja langsung dengan Thomas Edison di Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1884, Nikola Tesla tiba di New York untuk bekerja di perusahaan Thomas Edison. Edison sudah menjadi penemu dan pengusaha terkenal. Bisnisnya di bidang arus searah atau DC sangat besar. Jadi tugas utama Tesla adalah memperbaiki dan meningkatkan generator DC milik perusahaan. Namun keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Edison percaya pada DC di mana arus listrik hanya mengalir dalam satu arah. Ini cocok untuk jarak pendek.
Namun dibutuhkan banyak pembangkit listrik karena banyak energi yang hilang jika listrik dikirim dalam jarak jauh. Tesla sendiri percaya pada arus bolak-balik atau AC. Dalam sistem ini, arah arus listrik terus-menerus berubah. Tegangan AC mudah dinaikkan agar bisa dikirim dalam jarak jauh dan kemudian diturunkan lagi sebelum masuk ke rumah-rumah. Karena itu, sistem ini lebih praktis untuk kota-kota besar. Tesla tidak bertahan lama di perusahaan Edison. Pada tahun 1885, dia keluar dan mendirikan usahanya sendiri. Namun, perusahaan pertamanya ini berfokus pada penerangan listrik, bukan pada motor AC yang ingin dia buat. Dia juga kehilangan kendali atas perusahaan itu. Karena kekurangan uang, dia terpaksa melakukan berbagai pekerjaan. Menurut ceritanya sendiri, dia bahkan sampai menggali kanal untuk bertahan hidup. Nasibnya berubah ketika dia bertemu dengan Alfred Brown dan Charles Peck, dua pengusaha yang bersedia mendanai penelitiannya. Mereka mendirikan Tesla Electric Company di New York. Disinilah Tesla menyelesaikan desain praktis dari sistem AC polifasenya. Sistem polifase menggunakan dua atau lebih arus AC dengan fase yang berbeda. Ketika digabungkan, mereka menciptakan medan magnet yang berputar. Medan magnet yang berputar inilah yang menggerakkan motor induksi tanpa memerlukan sikat dan komutator yang mudah rusak pada motor lain. Pada tahun 1888, Nikola Tesla mendemonstrasikan sistemnya di American Institute of Electrical Engineers. Dia tidak hanya membuat satu motor saja, dia menunjukkan cara lengkap untuk menghasilkan, mengirimkan, dan menggunakan arus bolak-balik. Hal ini diperhatikan oleh George Westinghouse, seorang penemu dan pengusaha yang sedang mencari cara yang lebih baik untuk menyalurkan listrik ke daerah-daerah terpencil. Perusahaan Westinghouse membeli hak atas paten AC penting milik Tesla dan mempekerjakannya sebagai konsultan. Dengan bantuan Westinghouse, penemuan Tesla mendapat kesempatan untuk digunakan dalam sistem listrik skala besar. Disinilah dimulainya apa yang disebut sebagai perang arus. Ini bukanlah perang yang sebenarnya. Ini adalah persaingan bisnis yang sengit dan pertarungan opini publik tentang apakah DC atau AC yang seharusnya digunakan di Amerika Serikat. Di pihak DC adalah bisnis milik Edison. Di pihak AC ada Westinghouse dan Tesla. Karena AC menggunakan tegangan tinggi pada saluran transmisi, pihak lawan menggambarkannya sebagai sesuatu yang berbahaya. Memang benar bahwa tegangan tinggi bisa mematikan, namun sistem listrik lain juga berbahaya jika digunakan dengan cara yang salah. Keunggulan utama AC adalah mampu mengirimkan listrik lebih jauh dengan kehilangan energi yang lebih sedikit. Saat persaingan semakin memanas, Tesla terus melakukan berbagai eksperimen. Pada tahun 1891, ia menjadi warga negara Amerika Serikat dan memperkenalkan koil Tesla. Ini adalah sebuah transformator yang mampu menghasilkan tegangan sangat tinggi dan listrik frekuensi tinggi. Dalam kuliahnya, ia menyalakan lampu tanpa sambungan kabel biasa. Demonstrasi ini membuatnya terkenal sebagai salah satu ilmuwan dan penemu paling unik di Amerika. Ia juga mempelajari komunikasi nirkabel. Ia lebih awal menunjukkan bahwa sinyal dapat dikirim dan diterima menggunakan gelombang radio. Meskipun banyak penemu lain yang juga bekerja di bidang yang sama pada saat itu. Pada tahun 1893, sistem AC mendapat kesempatan besar di World's Columbian Exposition di Chicago. Pameran tersebut adalah sebuah pameran internasional yang sangat besar yang dikunjungi oleh jutaan orang. Generator Westinghouse digunakan untuk menyalakan pameran dengan arus bolak-balik. Tesla juga membantu dalam demonstrasi kelistrikan. Bagi masyarakat, pesannya jelas. Arus bolak-balik dapat digunakan untuk menyalakan area yang sangat luas dengan aman. Ini menjadi salah satu keberhasilan penting bagi Tesla dan Westinghouse dalam perang arus. Namun bukti terbesar datang di air terjun Niagara. Para insinyur sudah lama menjadi impian untuk memanfaatkan derasnya air terjun di sana untuk menghasilkan listrik. Sistem arus bolak-balik yang menggunakan paten dan ide Tesla yang dipilih. Pada tahun 1895, pembangkit listrik tenaga air mulai menghasilkan listrik. Setahun kemudian, listrik itu disalurkan ke Buffalo, New York yang berjarak lebih dari 20 mil. Hal ini menunjukkan bahwa listrik dapat dihasilkan di satu tempat dan dikirim ke kota yang jauh tanpa harus membangun pembangkit listrik di setiap area kecil. Sejak saat itu, arus bolak-balik menjadi sistem utama dalam jaringan listrik modern. Namun, ini tidak berarti arus searah sudah tidak ada. Arus searah masih digunakan pada baterai, perangkat elektronik, sistem tenaga surya, dan banyak teknologi modern lainnya. Namun, untuk transmisi listrik dalam skala besar pada masa itu, arus bolak-balik terbukti lebih praktis. Di tengah kesuksesannya, Tesla justru mengalami kerugian besar. Pada bulan Maret 1895, laboratoriumnya di New York terbakar. Bersamaan dengan itu, semua mesinnya hilang. Gambar,
catatan, foto, dan prototip yang telah ia buat selama bertahun-tahun. Ia tidak memiliki asuransi yang cukup untuk mengganti semuanya, tetapi ia tidak menyerah. Ia kembali membangun laboratorium dan melanjutkan penelitian tentang listrik frekuensi tinggi, sinyal nirkabel, dan jenis radiasi baru. Ia juga bereksperimen dengan teknologi sinar X hampir bersamaan dengan penemuan ini oleh Wilhelm Röntgen. Dalam waktu hampir 1 dekade sejak ia tiba di New York dengan hampir tanpa uang, Tesla menjadi bagian penting dari perubahan sistem listrik di Amerika Serikat. Namun baginya menerangi kota-kota saja belum cukup. Impian berikutnya lebih besar, yaitu mengirim pesan dan nantinya juga listrik tanpa menggunakan kabel apapun. Setelah kehilangan sebagian besar laboratoriumnya karena kebakaran, Nikola Tesla semakin fokus pada teknologi nirkabel. Pada tahun 1898, ia mendemonstrasikan di Madison Square Garden di New York sebuah perahu kecil yang dikendalikan menggunakan sinyal radio. Di depan para penonton, ia berhasil mengoperasikan perahu itu. Lampu-lampunya menyala dan arah perahu bisa diubah tanpa kabel yang terpasang. Ia menyebutnya sebagai telautomaton. Ini adalah salah satu demonstrasi paling awal yang jelas tentang remote control. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah mesin dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan gelombang radio. Namun impian Tesla lebih besar dari itu. Ia ingin membuat sistem yang mampu mengirim pesan, suara, bahkan tenaga listrik tanpa kabel. Untuk mempelajarinya, ia pindah ke Colorado Springs pada tahun 1899. Tempat itu jauh dari padatnya New York dan memiliki cukup ruang untuk eksperimen tegangan tinggi yang berbahaya miliknya. Dia membangun laboratorium besar di sana dengan kumparan dan pemancar yang sangat besar. Dia berhasil membuat percikan listrik panjang yang tampak seperti kilat kecil. Dia juga mencoba membuat lampu berfungsi dan menyala dari jarak jauh. Karena hal ini, Tesla percaya bahwa tanah dan atmosfer dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal dan listrik ke tempat yang sangat jauh. Namun dia tidak dapat membuktikan bahwa sistem seperti ini akan menjadi praktis untuk seluruh dunia. Banyak dari eksperimennya berhasil dalam skala kecil. Tetapi mengirimkan sejumlah besar listrik ke jarak yang sangat jauh adalah hal yang berbeda. Saat berada di Colorado Springs, Tesla juga menerima sinyal aneh di penerimanya. Karena suara itu berulang-ulang, dia berpikir bahwa mungkin sinyal itu berasal dari makhluk cerdas dari planet lain. Tidak ada bukti yang jelas bahwa itu berasal dari kehidupan ekstraterestrial. Mungkin saja itu adalah sinyal radio alami atau sinyal dari eksperimen orang lain yang dia dengar. Namun hal ini menunjukkan betapa luas imajinasinya dan betapa mudahnya dia percaya pada kemungkinan-kemungkinan besar. Pada tahun 1900, dia kembali ke New York untuk mencari dana demi proyek yang lebih besar. Saingan utamanya dalam komunikasi nirkabel adalah Guglielmo Marconi, seorang penemu asal Italia yang juga mengembangkan sistem untuk mengirimkan sinyal radio. Tesla mendapatkan dukungan dari JP Morgan, salah satu pengusaha paling berpengaruh di Amerika Serikat. Morgan memberikan modal besar agar Tesla bisa membangun stasiun komunikasi nirkabel. Karena itu, proyek Wardenclyffe pun dimulai di Shoreham, Long Island, New York. Tesla membangun laboratorium besar dan sebuah menara transmisi tinggi dengan struktur logam bulat di atasnya. Tujuan utamanya adalah mengirim pesan ke seberang Samudra Atlantik. Namun saat proyek berlangsung, Tesla memperluas rencananya. Bukan hanya pesan yang ingin dia kirimkan, dia ingin membangun sistem nirkabel global untuk berita, suara, foto, dan informasi lainnya. Beberapa idenya mirip dengan teknologi yang digunakan saat ini. Dia membayangkan penerima kecil yang bisa menerima pesan dan berita di mana saja. Dia juga ingin mencoba mengirimkan tenaga listrik tanpa kabel. Namun seiring rencana semakin besar, biayanya juga semakin membengkak. Pada bulan Desember 1901, Marconi melaporkan bahwa dia menerima sinyal radio di Newfoundland dari Inggris. Ini penting karena dia lebih dulu menunjukkan komunikasi nirkabel transatlantik yang diimpikan oleh Tesla. Tesla ingin membuat sistem yang lebih besar dan lebih canggih. Namun, menara Wardenclyffe belum selesai dan dia membutuhkan dana tambahan. Morgan menolak untuk memberikan investasi lebih banyak. Tidak ada bukti bahwa Morgan menghentikan proyek tersebut karena dia takut Tesla akan membagikan listrik gratis. Alasan yang lebih jelas adalah biaya yang terus meningkat dan perubahan rencana, kurangnya keuntungan yang jelas, dan keunggulan sistem Marconi yang lebih murah. Tesla mencoba mencari investor lain, tapi itu menjadi sulit karena dia membutuhkan banyak uang dan belum memiliki sistem komersial yang berfungsi. Pembangunan di Wardenclyffe perlahan-lahan terhenti. Menara itu tidak selesai dan tidak pernah mengirim pesan atau listrik ke seluruh dunia. Ini adalah kegagalan besar bagi Tesla.
dia menghabiskan uangnya sendiri, memiliki hutang dan kepercayaan banyak investor kepadanya hancur. Penemu yang dulu dirayakan karena keberhasilan arus bolak-balik, mulai dipandang oleh sebagian orang sebagai seseorang yang membuat janji besar tapi tidak mampu menyelesaikan proyeknya. Namun impiannya tidaklah sia-sia. Kapal yang dikendalikan dengan radio menunjukkan kemungkinan adanya mesin yang dikendalikan dari jarak jauh. Keahliannya membantu dalam pengembangan listrik frekuensi tinggi dan komunikasi nirkabel. Namun, Wardenclyffe juga menunjukkan salah satu kelemahan terbesar Tesla. Dia sangat hebat dalam membayangkan masa depan. Tetapi seringkali dia membesarkan proyek sebelum dia bisa membuktikan apakah seluruh sistemnya praktis, aman, dan layak didanai. Dan dari sini, hidupnya mulai menjauh dari keberhasilan besar dan menuju masa-masa sulit penuh utang, kegagalan, dan perlahan kehilangan pengaruhnya. Setelah proyek Wardenclyffe gagal, Nikola Tesla tidak pernah lagi mendapatkan cukup uang untuk melanjutkan sistem nirkabel besarnya. Berkali-kali dia menulis surat kepada JP Morgan dan pengusaha lain untuk meminta bantuan. Namun kepercayaan banyak investor sudah rusak karena rencananya semakin membesar tanpa ada produk yang jelas bisa menghasilkan uang. Pada pertengahan tahun 1900-an, Tesla juga mengalami kelelahan emosional dan fisik yang berat, namun dia tidak sepenuhnya berhenti berkarya. Dalam berinovasi, dia meninggalkan sementara teknologi tenaga nirkabel dan menciptakan turbin tanpa bila. Turbin adalah mesin yang berputar karena aliran air, angin, atau uap. Biasanya mesin ini memiliki bilah. Namun dalam desain Tesla, beberapa cakram logam halus yang saling menempel berputar. Dia percaya bahwa ini bisa digunakan di pembangkit listrik, kapal, dan kendaraan. Ide dasarnya berhasil, tetapi muncul masalah ketika putarannya menjadi sangat cepat. Cakram logam tipis bisa melengkung atau rusak, dan pada masa itu belum ada material yang cukup kuat. Karena itu, turbin Tesla tidak menjadi sukses komersial yang besar. Namun Tesla tetap memperoleh banyak paten untuk berbagai versi pompa dan turbin miliknya. Sementara uangnya semakin menipis, beberapa paten lamanya juga mulai kedaluarsa. Paten tidak berlaku seumur hidup. Setelah jangka waktu tertentu, orang lain bisa menggunakan penemuan itu tanpa membayar kepada penemu aslinya. Karena itu, Tesla tidak lagi menerima penghasilan besar dari sistem AC yang membuatnya terkenal. Dia mendapatkan penghasilan dari membuat penemuan-penemuan kecil dan perbaikan untuk speedometer, meter, dan mesin-mesin lainnya. Namun, itu tidak cukup untuk mengembalikan kekayaannya seperti dulu. Dia juga terlibat dalam sengketa hukum mengenai radio. Tesla percaya bahwa Guglielmo Marconi menggunakan beberapa paten awal miliknya dalam komunikasi nirkabel. Pada tahun 1943, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan keputusan yang membatalkan beberapa klaim paten luas dari perusahaan Marconi karena sudah ada penemuan sebelumnya dari Tesla dan penemu lainnya. Namun keputusan ini tidak berarti bahwa pengadilan secara resmi menyatakan bahwa hanya Tesla yang menemukan radio. Banyak ilmuwan dan insinyur yang berkontribusi dalam pengembangan teknologi ini. Meskipun ia menghadapi masalah keuangan, kontribusinya yang besar dalam bidang teknik elektro tetap diakui. Pada tahun 1917, ia menerima Edison Medal dari American Institute of Electrical Engineers. Ini unik karena penghargaan tersebut dinamai dari Thomas Edison, mantan atasan dan juga rivalnya. Edison Medal diberikan kepada orang yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu dan teknik elektro. Awalnya Tesla dikabarkan enggan menerima penghargaan itu, namun akhirnya ia setuju juga. Namun, kejayaannya yang dulu tidak pernah kembali. Pada tahun 1920-an, ia sering berpindah-pindah hotel di New York. Seringkali ia tidak mampu membayar seluruh tagihan dan mengandalkan penghasilan kecil serta bantuan dari beberapa teman. Gaya hidupnya pun semakin aneh. Ia sangat ketat soal kebersihan dan menghindari menyentuh orang lain. Ia juga suka memberi makan burung merpati di taman-taman New York. Ada seekor merpati putih yang sangat ia cintai. Bagi Tesla, burung merpati itu bukanlah burung biasa. Ia menganggapnya sebagai teman berharga di masa-masa ketika ia hampir sendirian. Namun meskipun usahanya menurun, minat publik terhadap dirinya tidak pernah hilang. Pada tahun 1931, majalah Time menampilkan fotonya di sampul depan sebagai penghormatan atas ulang tahunnya yang ke-70. Sejak saat itu, ia sering mengadakan konferensi pers setiap ulang tahunnya. Di sana ia memaparkan rencana-rencana baru dan prediksi tentang ilmu pengetahuan. Ada beberapa idenya yang mengagumkan. Namun ada juga yang sangat besar dan belum bisa ia buktikan dapat dilakukan. Salah satu yang paling terkenal adalah senjata sinar partikel yang oleh media disebut sebagai sinar kematian.
Menurut Tesla, senjata ini mampu mengirimkan partikel-partikel kecil dengan kecepatan tinggi untuk menjatuhkan pesawat atau menghentikan pasukan sebelum mereka mendekati perbatasan. Ia tidak menggambarkannya sebagai laser biasa. Konsepnya lebih mendekati sebuah sinar partikel yang sangat kuat. Tesla percaya bahwa jika semua negara memiliki pertahanan seperti ini, mereka akan takut untuk memulai perang. Ia mencoba menawarkan idenya ke berbagai pemerintah, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Namun dia tidak pernah menunjukkan senjata yang benar-benar berfungsi secara lengkap. Dia membuat beberapa proposal teknis, tetapi tidak ada bukti kuat bahwa dia berhasil membuat sinar kematian yang mampu memenuhi janji-janji besarnya. Jadi hal itu tetap menjadi sebuah proposal, bukan senjata yang terbukti. Menjelang akhir tahun 1930-an, kondisi fisik Tesla juga mulai melemah. Pada tahun 1937, dia ditabrak oleh sebuah mobil. Saat menyeberang di New York, dia menolak untuk mendapatkan perawatan yang layak dan tidak pernah benar-benar pulih. Dia terus tinggal di Hotel New Yorker selama 10 tahun terakhir hidupnya. Tempat tinggalnya ada di kamar 3327 pada tanggal 7 Januari. Pada tahun 1943, dia ditemukan meninggal di kamar hotelnya. Dia berusia 86 tahun. Menurut catatan resmi, dia meninggal karena masalah yang berkaitan dengan jantung dan pemakamannya diadakan pada tanggal 12 Januari di New York City. Setelah tahun 1937, pemerintah Amerika Serikat mengambil dokumennya karena Perang Dunia II sedang berlangsung. Mereka ingin tahu apakah dia memiliki desain rahasia yang bisa digunakan sebagai senjata. Namun bertentangan dengan cerita yang terkenal, mesin sinar kematiannya tidak diambil. Sementara itu, tubuh Tesla juga sempat diambil dan diperiksa oleh Office of Alien. Namun bertentangan dengan cerita yang terkenal, FBI tidak mengambil mesin sinar kematiannya. Pada tahun 1930-an, kesehatannya juga menurun. Menurut FBI, mereka tidak menemukan rencana sinar kematian yang berfungsi atau mikrofilm dari Tesla. Catatan resmi menyebutkan kematiannya berkaitan dengan masalah jantung, sebagian besar barang dan dokumennya. Di Museum Nikola Tesla, di mana juga terdapat guci yang berisi abunya. Sering dikatakan bahwa Tesla memiliki sekitar 700 paten, namun itu bukan jumlah pastinya karena ada catatan bahwa saat dia meninggal, Tesla memiliki lebih dari 700 paten. Namun jumlah pastinya tidak diketahui karena ada paten di berbagai negara dan beberapa penemuan yang serupa, pendaftaran. Menurut Museum Tesla, dia memiliki 112 paten yang terdaftar di Amerika Serikat. Masih belum ada kesepakatan penuh menurut Museum Tesla resmi. Jumlah total patennya di seluruh dunia masih belum disepakati. Ini juga belum pasti. Tesla bukan satu-satunya yang menemukan arus bolak-balik. Sudah ada ilmuwan dan insinyur yang mempelajari dan menggunakan AC sebelum dia. Sebelum Tesla, sudah ada ilmuwan dan insinyur yang mempelajari dan menggunakan AC. Tesla juga melemah. Yang dia lakukan adalah membuat sistem polifase yang praktis, motor induksi, dan mesin lain yang menunjukkan bisa digunakan untuk transmisi dan penggunaan listrik secara luas. Menurut catatan, dia juga tidak sendirian menemukan radio, sinar X, remote control, atau karena transmisi dan penggunaan listrik secara luas, dia juga tidak menemukan semuanya sendirian. Sinar X, remote control, atau komunikasi nirkabel. Namun dia memberikan ide dan paten penting dalam pengembangan teknologi-teknologi ini. Itulah sebabnya kita harus memisahkan Tesla yang sebenarnya dari mitos-mitos tentang dirinya. Dia tidak menciptakan semua penemuan yang dikatakan di internet. Tidak semua prediksinya juga terbukti benar. Kadang-kadang janjinya terlalu berlebihan. Dia sering menghabiskan uang tanpa rencana bisnis yang jelas dan kesulitan menjadikan banyak idenya sebagai produk yang sukses. Namun, hal itu tidak menghapus pencapaian aslinya. Nikola Tesla membantu membuat sistem listrik AC menjadi praktis yang membawa listrik ke rumah, bisnis, dan kota yang jauh. Dia juga memperlihatkan salah satu mesin pertama yang dikendalikan dengan radio. Dia berkontribusi pada listrik frekuensi tinggi, motor listrik, turbin, komunikasi nirkabel, dan banyak bidang lainnya. Tesla Incorporated yang sekarang memproduksi kendaraan listrik dinamai menurut namanya. Namun itu bukan perusahaan yang didirikannya atau tempat dia pernah bekerja. Perusahaan itu dibentuk beberapa dekade setelah kematiannya. Warisan terpenting yang ditinggalkan Nikola Tesla bukanlah sinar kematian yang misterius atau mesin rahasia. Warisan sejatinya adalah kemampuannya untuk melihat bagaimana listrik dapat digunakan dengan cara yang belum terpikirkan oleh kebanyakan orang pada masanya. Dia tidak menyelesaikan semua impiannya. Dia juga tidak menjadi kaya seperti penemu dan pengusaha lainnya. Namun setiap kali kita menggunakan motor listrik atau menikmati manfaat dari jaringan listrik AC yang luas, di sana masih ada bagian dari ide-ide yang sepanjang hidupnya ia perjuangkan meskipun ia meninggal hampir sendirian di sebuah kamar hotel. Namun sistem yang ia bantu bangun terus memberikan cahaya dan energi ke sebagian besar dunia modern.